Pemirsa, kasus COVID-19 varian Omikron terus bertambah, namun pemerintah justru memberikan sejumlah kelonggaran. Tepatkah ini? Lalu kami sudah bergabung pemirsa bersama Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Halo, selamat siang Prof. Berry. Selamat siang Prof. Berry. Ya, Profesor Berry. Ya, Profesor Berry, gimana kabar Profesor? Suara nggak kedengaran. Ya, Profesor. Halo, ya. Ya, selamat siang kedengaran. Profesor Berry. Selamat siang, ya. Ya, siang. Prof, ini bagaimana peningkatan kasus COVID-19 saat ini, Profesor, di Indonesia? Iya, sekarang kita sebetulnya kondisinya masih bagus, punya banyak kesempatan untuk menangkal masuknya Omikron yang melonjak tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun memang benar bahwa sekarang sudah masuk Indonesia dan sudah lebih dari 1.000 per hari. Jadi memang kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Namun kalau dibandingkan dengan banyak negara lain, kita masih urutan di bawah 100 sekian gitu ya. Kalau Amerika nomor 1 misalnya. Namun kita juga di bawah Malaysia, di bawah Singapura dalam jumlah kasus harian maupun jumlah kasus mingguan. Jauh di bawah Filipina, jauh di bawah Thailand maupun dari Korea Selatan. Jadi bisa dibilang ini peningkatan yang terjadi Omikron di Indonesia ini terbilang lambat ya Pak Berry ya? Datangnya terlambat, tapi begitu masuk nanti akan cepat naik. Jadi kita memang harus waspada banget. Nah, di tengah Omikron ini telah yang terus bertambah di Indonesia. Ini klaster sekolah juga mulai bermunculan, Profesor Berry. Bahkan beberapa sekolah ini akhirnya ditutup karena salah satu siswanya terpapar Omikron. Kalau menurut Profesor Berry sendiri ini apakah PTM ini memang tepatkah digelar saat Omikron ini sedang naik-naiknya? Iya, itu bagus. Artinya begitu ketemu siswa yang positif, sekolah ditutup sementara. Namun misalnya, ini yang kita khawatirkan kan Omikron akan terus naik. Misalnya makin banyak sekolah yang terpapar, maka mungkin waktunya untuk mengubah kebijakan lagi. Jadi misalnya 50% atau misalnya ya sementara tatap muka stop dulu. Jadi kita memang harus menyesuaikan kebijakan sesuai dengan data lapangan. Jadi kalau menurut Prof. Berry ini yang langsung melihat dan menyelidiki atau meneliti langsung peningkatan COVID-19 di Indonesia, sebaiknya memang PTM dihentikan sementara, Pak Berry? Sekarang belum, kalau nanti ada kecenderungan naik lagi, tambah lagi, nah harus Pak Berry, di stop sementara. kita juga tidak ingin kebablasan ya Pak Berry istilahnya. Omikron tiba-tiba melonjak tajam. Ini apakah saatnya pemerintah sudah harusnya menarik rem untuk menaikkan PPKM level, Pak Berry? Iya kan sekarang pemerintah sudah mulai menyesuaikan kan, mana yang belum vaksinasi 50%, kemudian dinaikkan levelnya. Jadi memang, tetapi kalau melihat ada kabar bahwa ternyata jumlah yang turun ke level 1 lebih banyak, nah itu perlu juga dikritisi dalam arti kata harus dilihat rinci apa benar perlu demikian. Jadi sebaiknya kan kalau kecenderungannya naik, makin banyak yang naik level, ini kok makin banyak yang turun ke level 1. Jadi itu yang perlu diwaspadai, perlu dievaluasi ulang, reevaluasi. Nggak apa-apa, dalam hal pandemi ini kan masalahnya masalah yang amat sangat dinamis. Ya. Jadi ganti-ganti kebijakan itu amat wajar. Ya Pak Berry, di tengah melonjaknya kasus Omikron yang mungkin dibilang masih taraf normal seperti itu, tapi pemerintah kemarin malah melonggarkan aturan penerbangan Pak Berry, seperti karantina dari orang yang keluar negeri kembali ke Indonesia yang tadinya 14 hari sekarang hanya menjadi 7 hari. Apakah ini artinya masa karantina ini tidak mempengaruhi inkubasi virus tersebut? Iya, gini. Kalau data yang waktu Delta itu jelas sekali bahwa lebih dari 90% itu akan selesai penularan pada hari ke-14. Namun pada waktu Omikron kan ternyata sebagian penularan
ada pada hari-hari awal, hari keempat, itu keempat kelima, satu. Namun juga yang perlu dicatat, tolong diingat, ini pada penentu kebijakan, bahwa ternyata dari data lapangan sekarang, kan banyak orang yang masuk ke Indonesia waktu masuk ke airport negatif. Kemudian masuk hotel. Masuk hotel seminggu, waktu mau keluar positif. Jadi juga tidak tepat banget bahwa harus 4 hari. Jadi memang seminggu itu menurut saya minimal banget. Jadi tidak boleh dikurangi kalau 7 hari. Karena sebagian besar penularan memang terjadi pada hari keempat. Tapi sekali lagi tolong diingat bahwa ada beberapa orang pendatang dari luar negeri, baik warga Indonesia maupun warga asing, itu setelah 7 hari di hotel kemudian mau keluar ternyata positif, sehingga harus masuk ke Wisma Atlet. Nah, itu yang angka itu 7 hari itu memang menjadi saat ini menurut saya minimal. Jadi masih bisa 7 hari, jangan dikurangi. Nah, Profesor Bari, itu kan tadi soal karantina. Nah, ini juga Indonesia juga sudah mencabut larangan 14 negara yang saat ini sudah boleh masuk ke Indonesia. Kalau menurut Profesor Bari ini sudah tepat apa belum? Iya, gini masalahnya kan yang terkena Omikron itu sudah 75% dari seluruh negara-negara di dunia. Kalau kita mau konsekuen, ya misalnya nomor 1 apa? Amerika. Amerika itu berapa? Ternyata kasus barunya 5 juta seminggu. Nah itu kan harusnya pertama kali dilarang. Jadi kemudian pikir, apalagi ternyata sekarang sudah 3/4 dunia ini sudah dimasuki oleh Omikron. Saya kira tidak logis juga kalau melarang sebagian besar negara, 150 negara nggak boleh masuk Indonesia. Jadi kalau 14 negara kan menjadi tidak adil gitu ya, karena ternyata makin banyak negara yang sudah positif Omikron. Jadi memang boleh dilepas yang 14 negara, namun aturan kita masalahnya aturan di Indonesia itu jangan sampai bisa ditembus oleh apapun. Apakah itu pejabat, apakah itu menteri, apakah itu DPR, apakah itu orang yang wisata, apakah orang yang tugas sekolah, semuanya harus diberlakukan sama 7 hari tanpa kecuali. Oke, asal proses karantinanya tetap disiplin Pak Beri ya? Iya, dan namun juga memang kita harus waspada banget, namun tolong pada dasarnya Indonesia sekarang masih amat sangat rendah kasusnya, positivity rate-nya masih di bawah 3%. Jadi risiko penularan masih rendah, namun jelas sekali ada tren naik. Jadi di satu pihak kita harus amat sangat waspada, namun di pihak lain tidak perlu juga panik. Iya, Pak Beri, kita dikhawatirkan dengan kasusnya melonjak Omikron di Indonesia ini masuk dalam gelombang 3 yang akan terjadi mungkin di Februari nanti. Apakah nanti dengan kasus Omikron ini akan separah Delta seperti gelombang kedua kemarin? Semenyeramkan itukah, Pak Profesor Beri? Iya, jadi memang amat sangat mungkin sekali, kan kita belajar juga dari Afrika Selatan, dari Inggris, dari Amerika, juga dari negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Filipina, itu kelihatannya yang akan naik terus gini nggak bisa ditahan ini. Sampai berapa ya, 3-4 minggu ke depannya akan terus naik terus. Nah, di situ begitu naiknya tajam, ya kebijakan harus segera diubah, PPKM level 3, kemudian sekolah tatap muka ya stop dulu, kemudian pendisiplinan oleh aparat negara harus lebih ketat, dan juga baik di jalanan maupun juga di hotel tempat untuk karantina, baik juga di Wisma. Kan di Wisma Atlet yang Kemayoran itu kan ternyata tadinya nggak terlalu banyak, terus 20%, terus 50%, sekarang sudah sekitar di atas 60%. Jadi memang jelas ada kenaikan walaupun belum sampai tahap darurat. Baik, terima kasih banyak Profesor Zubairi Jurban selaku Ketua Satgas COVID-19. Kita berharap agar masyarakat Indonesia tetap patuh pada prokes agar tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Profesor Zubairi.